Awalnya semua terlihat sederhana. Kamu hanya ingin jadi orang yang baik. Kamu ingin hubungan berjalan lancar, tanpa konflik berlebihan, tanpa drama yang melelahkan. Kamu pikir, selama kamu tulus, selama kamu tidak menyakiti siapapun, semuanya akan baik-baik saja. Kamu mulai dari niat yang bersih, mendengarkan lebih banyak, mengalah sedikit demi sedikit, menahan kata-kata yang sebenarnya ingin kamu sampaikan, karena kamu tidak mau dianggap ribet atau menyulitkan. Kamu percaya satu hal, kalau kamu cukup sabar, cukup pengertian, cukup dewasa, orang akan menghargaimu dengan sendirinya. Tapi inilah masalahnya mulai tumbuh pelan-pelan, bukan karena kamu jahat, justru karena kamu terlalu baik tanpa batas. Kamu mulai terbiasa menyesuaikan diri. Jadwalmu mengikuti mereka, moodmu bergantung pada respons mereka. Keputusan-keputusan kecil yang seharusnya tentang dirimu, perlahan kamu serahkan ke tangan orang lain. Dan tanpa kamu sadari, kamu mulai mengecilkan diri sendiri. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu takut kehilangan. Takut kalau kamu terlalu jujur, mereka menjauh. Takut kalau kamu terlalu tegas, mereka berubah. Takut kalau kamu berkata tidak, kamu dianggap egois, jadi kamu memilih diam. Kamu memilih mengalah. Kamu memilih jadi orang yang selalu ngerti. Masalahnya, dunia tidak selalu memperlakukan orang baik dengan lembut. Sebagian orang tidak membaca kebaikan sebagai ketulusan. Mereka membacanya sebagai kelonggaran. Saat kamu selalu tersedia, kehadiranmu dianggap pasti. Saat kamu selalu memaklumi, sikapmu dianggap lemah. Saat kamu tidak pernah memasang batas, orang lain mulai menggeser garisnya sedikit demi sedikit. Awalnya kecil. Candaan yang menusuk tapi kamu diam. Janji yang dilanggar tapi kamu maklumi. Perhatian yang berkurang tapi kamu bilang ke diri sendiri, "Gak apa-apa, dia lagi sibuk." Padahal yang sedang terjadi bukan soal sibuk, tapi soal posisi. Ketika kamu terlalu fokus menjaga perasaan orang lain, kamu lupa satu hal penting. Siapa yang menjaga perasaanmu? Kebaikan tanpa batas, bukan ketulusan. Itu pengorbanan yang tidak diminta. Dan semakin lama kamu bertahan di posisi itu, semakin sulit orang melihatmu sebagai sosok yang harus dihormati. Bukan karena kamu tidak layak dihargai, tapi karena kamu tidak pernah menunjukkan garis yang tidak boleh dilewati. Di titik ini, kamu mungkin mulai merasa aneh. Capek tapi tidak tahu kenapa. Kesal tapi merasa tidak punya hak untuk marah. Kecewa tapi tetap bertahan. Semua berawal dari satu kesalahan kecil yang terlihat mulia. Kamu menukar batasan diri dengan harapan akan diperlakukan baik. Padahal, orang yang tepat tidak membutuhkan kamu mengorbankan diri untuk menghargaimu. Dan orang yang salah akan selalu memanfaatkan celah selama kamu membiarkannya terbuka. Scene ini bukan tentang menyalahkan dirimu. Ini tentang menyadari satu kenyataan pahit tapi penting. Menjadi terlalu baik tanpa batas adalah undangan terbuka untuk dipermainkan. Dan cerita ini baru saja dimulai. Pelan-pelan kamu mulai sadar ada pola yang berulang. Setiap kali terjadi gesekan, setiap kali ada perbedaan, selalu kamu yang mundur selangkah lebih dulu. Bukan karena kamu salah, tapi karena kamu ingin semuanya cepat reda. Kamu ingin suasana kembali normal. Kamu ingin hubungan ini tetap utuh, apapun caranya. Jadi kamu belajar mengalah. Kamu bilang ke diri sendiri, nggak usah diperpanjang. Kalah sedikit nggak apa-apa. Kamu kan lebih dewasa, dan mungkin benar. Kamu dewasa, tapi ada perbedaan besar antara dewasa dan terus mengorbankan diri. Setiap kali kamu mengalah, dia merasa tenang. Setiap kali kamu diam, dia merasa aman. Setiap kali kamu memaklumi, dia belajar satu hal. Kamu akan selalu ada di posisi itu. Kamu jadi penenang konflik, pemadam emosi, orang yang selalu bisa menyesuaikan diri. Sementara dia tidak pernah benar-benar belajar untuk berubah. Karena buat apa berubah? Kalau setiap masalah selalu berakhir dengan kamu yang mengalah, awalnya kamu pikir ini tanda cinta, tanda kepedulian, tanda kedewasaan. Tapi tanpa sadar, peran kalian jadi timpang. Kamu memikul beban menjaga hubungan, dia menikmati hasilnya. Kamu yang berpikir panjang, kamu yang menahan emosi, kamu yang berusaha memahami sudut pandangnya, sementara dia cukup menjadi dirinya sendiri. Dengan semua kekurangannya, tanpa takut kehilangan apapun. Disinilah kenyamanan itu tumbuh. Bukan kenyamanan yang sehat, tapi kenyamanan yang lahir dari ketidakseimbangan. Dia nyaman karena tahu, sejauh apapun dia melangkah, kamu yang akan menutup jarak. Dia nyaman karena tahu, setajam apapun sikapnya, kamu yang akan menumpulkan luka. Itu, dan yang paling berbahaya, kamu mulai membenarkan semuanya. Kamu bilang, dia emang gitu orangnya. Kamu bilang, aku aja yang terlalu sensitif. Kamu bilang, yang penting dia nggak ninggalin aku. Padahal yang perlahan pergi adalah dirimu sendiri. Kamu mulai menekan perasaan, menunda kekecewaan, mengubur amarah kecil yang menumpuk hari demi hari. Sampai akhirnya kamu lelah.
Bukan karena satu kejadian besar, tapi karena terlalu sering mengalah tanpa pernah benar-benar dipahami. Ironisnya, saat kamu lelah, dia tetap nyaman. Karena dari sudut pandangnya, tidak ada yang salah. Hubungan ini baik-baik saja. Tidak ada konflik besar, tidak ada pertengkaran. Serius, yang dia tidak sadari, semua itu baik-baik saja. Dibayar dengan harga yang kamu tanggung sendiri. Mengalah memang bisa menyelamatkan situasi sesaat, tapi jika itu jadi kebiasaan, kamu sedang mengajarkan satu hal yang keliru, bahwa perasaanmu selalu nomor 2. Dan di titik ini, mengalah tidak lagi tentang cinta, tapi tentang rasa takut kehilangan posisi. Scene ini bukan mengajakmu jadi keras, bukan mengajakmu egois, tapi mengajakmu jujur melihat realita. Jika hanya satu pihak yang terus mengalah, dan pihak lain terus nyaman, itu bukan kedewasaan bersama. Itu ketimpangan yang sedang kamu rawat sendiri, dan selama kamu masih berada di posisi itu, cerita ini belum akan berubah. Tanpa disadari, batasan pertama yang kamu lepaskan bukan soal perasaan, tapi soal waktu dan energi. Awalnya terasa sepele, membalas pesan sedikit lebih cepat, menggeser jadwal demi menyesuaikan, menunda urusan pribadi karena dia butuh kamu sekarang. Kamu tidak merasa dipaksa, kamu melakukannya dengan sukarela, dengan perasaan bahwa ini wajar, ini bentuk perhatian. Tapi disitulah awalnya, karena sesuatu yang dilakukan terus-menerus akan berubah jadi kebiasaan, dan kebiasaan yang tidak dijaga akan berubah jadi kewajiban. Perlahan, waktumu bukan lagi milikmu sepenuhnya. Jam istirahatmu bisa terganggu. Waktu fokusmu terpotong, energi yang seharusnya kamu pakai untuk diri sendiri, habis untuk menjaga koneksi agar tetap hidup. Yang aneh, kamu tidak pernah merasa cukup. Sudah memberi banyak, tapi tetap merasa kurang. Sudah hadir terus, tapi tetap takut ditinggalkan. Karena ketika kamu selalu tersedia, kehadiranmu berhenti terasa spesial. Ia jadi default, ia jadi latar belakang. Kamu mulai menunggu pesan, menunggu respon, menunggu validasi kecil yang menentukan baik atau tidaknya harimu. Di titik ini, bukan dia yang mengatur waktumu, tapi ketergantungan emosional yang pelan-pelan tumbuh. Dan kamu membiarkannya, karena kamu takut jika kamu mundur sedikit saja, kamu akan kehilangan segalanya. Padahal yang sedang kamu korbankan jauh lebih besar. Ritme hidupmu sendiri. Kamu mulai lelah tanpa alasan yang jelas. Bukan lelah fisik, tapi lelah mental. Energi kamu terkuras oleh hal-hal kecil. Menunggu balasan, memikirkan nada pesan, menafsirkan sikap yang berubah. Sementara itu, dia tidak merasa kehilangan apapun. Karena dari sudut pandangnya, kamu selalu ada. Inilah bahayanya kehilangan batasan waktu dan energi. Kamu mengajar orang lain bahwa hidupmu fleksibel, tapi lupa memastikan hidupmu tetap utuh. Waktu dan energi adalah fondasi harga diri. Saat kamu memberikannya tanpa arah, kamu sedang memberi akses tanpa syarat. Dan orang yang tidak berniat menjaga, akan dengan mudah masuk. Scene ini bukan tentang berhenti peduli, tapi tentang menyadari satu hal penting: siapapun yang menghargaimu tidak akan menuntut seluruh waktumu untuk merasa aman. Karena cinta yang sehat tidak membuatmu kehabisan tenaga. Ia memberi ruang untuk bernapas, bukan menahanmu agar terus siaga. Dan di titik ini, batasan pertama sudah runtuh. Bukan karena kamu bodoh, tapi karena kamu lupa bahwa waktumu juga berharga. Cerita ini masih berlanjut. Ada satu momen yang sulit dijelaskan, tapi terasa jelas di dada. Saat kamu bicara, namun kata-katamu seperti berhenti di udara. Kamu mulai menyampaikan isi pikiranmu. Bukan dengan emosi, bukan dengan nada tinggi, tapi dengan harapan untuk dipahami. Namun, yang kamu dapatkan bukan respon, melainkan pengalihan. Topik diganti, candaan dilempar, atau diam yang panjang tanpa kejelasan. Di situ kamu mulai merasa, mungkin caraku menyampaikan yang salah. Mungkin aku terlalu sensitif. Mungkin ini tidak sepenting yang kupikirkan. Dan lagi-lagi, kamu yang meragukan diri sendiri. Padahal yang sedang terjadi bukan salah bicara, tapi kehilangan posisi. Ketika kamu terlalu sering mengalah, terlalu mudah menyesuaikan diri, suaramu perlahan kehilangan bobot. Bukan karena kamu tidak masuk akal, tapi karena orang lain sudah terbiasa, tidak perlu benar-benar mendengarkan. Kamu bicara soal perasaan, dia bicara soal logika. Kamu minta kejelasan, dia memberi alasan. Dan setiap kali pembicaraan itu berakhir, tidak ada yang benar-benar selesai. Hanya kamu yang kembali menyimpan rasa tidak nyaman, yang paling menyakitkan. Kamu masih ada di sana, fisiknya hadir, pesannya datang, tapi keterlibatannya menghilang. Kamu mulai merasakan jarak di tengah kedekatan. Saat kamu butuh didengar, dia sibuk membela diri. Saat kamu butuh dipahami, dia sibuk merasa paling benar. Dan kamu kembali. Peran lama
mengalah agar tidak ribut. Di titik ini, kamu mulai menyesuaikan isi hatimu sebelum bicara, memilih kata yang aman, menyaring emosi agar tidak dianggap berlebihan. Bahkan sebelum dia menolak, kamu sudah menolak dirimu sendiri. Ini bukan lagi soal komunikasi yang buruk, ini soal batasan yang tidak pernah ditegakkan. Orang hanya akan mendengar sejauh yang perlu, dan jika mereka tahu diam kamu selalu lebih panjang daripada tuntutanmu, mereka tidak akan merasa perlu berubah. Ketika kamu tidak didengar, itu bukan karena kamu tidak layak didengar, tapi karena kamu terus bertahan di tempat yang tidak memberi ruang pada suaramu. Sini ini adalah titik di mana kamu mulai sadar ada yang salah. Bukan pada caramu mencintai, tapi pada caramu membiarkan diri sendiri diabaikan. Dan selama kamu masih memilih diam demi menjaga kenyamanan orang lain, cerita ini akan terus berulang. Karena kehilangan suara selalu menjadi tanda awal bahwa batasan sudah terlalu lama dilepas. Ada titik di mana kamu mulai sadar, kelelahanmu bukan lagi soal situasi, tapi soal peran yang kamu ambil terlalu jauh. Kamu selalu merasa harus menenangkan, harus memahami, harus jadi orang yang membuat semuanya kembali baik-baik saja. Saat dia bad mood, kamu yang menyesuaikan. Saat dia menjauh, kamu yang mengejar. Saat dia bingung, kamu yang mencari kejelasan. Seolah-olah, jika kamu berhenti sebentar saja, semuanya akan runtuh. Padahal, tanpa kamu sadari, kamu sedang memikul tanggung jawab emosional yang bukan milikmu. Kamu bukan penyelamat, bukan penanggung jawab atas luka yang tidak kamu buat, bukan penentu atas kedewasaan orang lain. Tapi karena kamu peduli, kamu merasa wajib. Kamu takut kalau kamu tidak membantu, kamu dianggap tidak sayang. Takut kalau kamu tidak hadir, kamu dianggap tidak penting. Dan dari rasa takut itulah, kamu terus berusaha memperbaiki segalanya. Bahkan hal-hal yang seharusnya diselesaikan oleh dia sendiri. Masalahnya, setiap kali kamu mengambil alih beban emosinya, dia kehilangan kesempatan untuk bertumbuh. Dan kamu kehilangan ruang untuk bernapas. Kamu jadi tempat pelarian bukan pasangan. Yang kamu jadi penampung emosi, bukan orang yang juga boleh lelah. Di sini batasan emosi benar-benar diuji. Karena mencintai tidak sama dengan menyelamatkan. Peduli tidak sama dengan mengorbankan diri. Ada hal-hal yang tidak bisa kamu perbaiki dengan sabar. Ada masalah yang tidak bisa kamu sembuhkan dengan pengertian. Dan ada orang yang tidak akan berubah. Selama kamu terus membereskan kekacauannya, kamu mulai merasa bersalah saat memilih diam. Merasa egois saat memilih menjaga diri. Padahal, itu bukan egoisme. Itu kebutuhan. Batasan emosi bukan tentang menjauh tanpa alasan, tapi tentang tahu kapan berhenti memberi saat dirimu sendiri sudah kosong. Kamu boleh peduli, tanpa harus mengorbankan. Stability. Kamu boleh hadir, tanpa harus menjadi penopang segalanya. Dan saat kamu berhenti menyelamatkan semua hal, akan terlihat jelas satu hal penting. Siapa yang mau bertanggung jawab, dan siapa yang hanya nyaman ditolong. Scene ini adalah titik saat kamu mulai memahami bahwa cinta yang sehat tidak membuat satu orang lelah sendirian. Karena kamu tidak pernah ditakdirkan untuk memikul semua beban emosional dalam hubungan ini. Awalnya terasa asing, bahkan menegangkan saat kamu mulai ingin berkata tidak, bukan dengan marah, bukan dengan ancaman, tapi dengan kesadaran bahwa kamu sudah terlalu lama mengiyakan hal-hal yang melelahkan. Kata tidak ini bukan muncul dari kebencian. Ia lahir dari kelelahan yang jujur, dari batas yang akhirnya ingin kamu jaga. Tapi bersamaan dengan itu, rasa bersalah langsung datang. Kamu takut dianggap berubah, takut dibilang egois, takut membuat suasana jadi tidak nyaman. Karena selama ini, peranmu adalah yang selalu bisa dimengerti. Dan ketika kamu berhenti mengisi peran itu, ada keguncangan kecil yang terjadi. Kamu mulai memilih waktu untuk diri sendiri, mulai menunda respon, mulai tidak selalu siap saat dipanggil. Hal-hal kecil, tapi dampaknya besar. Karena untuk pertama kalinya, kamu tidak menjelaskan panjang lebar, tidak meminta izin, tidak membenarkan pilihanmu. Kamu hanya berkata, aku nggak bisa, dan berhenti di situ. Dan di sanalah kamu sadar bahwa rasa bersalah itu bukan berasal dari kesalahan, tapi dari kebiasaan lama yang kamu lawan. Orang yang terbiasa menerima akan merasa terganggu saat aksesnya dibatasi. Bukan karena kamu jahat, tapi karena kamu tidak lagi mudah. Berani berkata tidak bukan berarti kamu tidak peduli. Itu berarti kamu mulai peduli pada dirimu sendiri. Dan menariknya, saat kamu tidak selalu tersedia, kamu mulai kembali dihargai. Bukan oleh semua orang, tapi oleh orang yang memang layak. Yang lain mungkin protes, mungkin kecewa, mungkin mencoba membuatmu merasa bersalah. Tapi disitulah ujian batasanmu. Apakah kamu akan kembali mengalah, atau tetap berdiri di tempatmu sekarang? Kamu mulai belajar satu hal penting,
Menjaga batasan memang tidak nyaman di awal, tapi kehilangan diri sendiri jauh lebih menyakitkan. Kata tidak adalah pintu. Pintu menuju hubungan yang lebih jujur, atau pintu keluar dari hubungan yang tidak sehat. Dan apapun hasilnya, kamu tidak salah. Scene ini bukan tentang memberontak, ini tentang pulang ke diri sendiri. Tentang berhenti hidup hanya untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Karena saat kamu berani berkata tidak tanpa rasa bersalah, kamu sedang mengatakan ya pada harga dirimu sendiri. Perubahanmu tidak datang dengan pengumuman. Tidak ada drama, tidak ada pernyataan besar. Kamu hanya berhenti melakukan hal-hal yang dulu mengurasmu. Tapi justru dari situ, reaksi mereka mulai terlihat jelas. Ada yang kaget, ada yang bingung, ada yang tiba-tiba merasa kehilangan kendali. Karena selama ini, mereka terbiasa dengan versimu yang selalu ada, selalu mengerti, selalu menyesuaikan diri. Dan ketika itu berubah, kenyamanan mereka terganggu. Beberapa akan bertanya, "Kamu kenapa sekarang?" Nada mereka bukan khawatir, tapi curiga. Seolah-olah batasanmu adalah ancaman. Ada juga yang mencoba menarikmu kembali ke peran lama. Dengan rasa bersalah, dengan kalimat halus, dengan mengingatkan betapa baiknya kamu dulu. Padahal, yang mereka rindukan bukan kedekatan, tapi kemudahan. Di sisi lain, ada juga yang justru mulai berubah sikap, lebih menghargai, lebih memperhatikan, lebih berhati-hati dalam bersikap. Bukan karena kamu jadi orang baru, tapi karena kamu berhenti jadi tempat yang bisa diinjak. Reaksi mereka adalah cermin, bukan tentang siapa kamu, tapi tentang niat mereka. Selama ini, orang yang tulus tidak takut dengan batasan. Mereka menyesuaikan diri, bukan melawan. Sementara orang yang hanya nyaman akan merasa terancam saat aksesnya dibatasi. Dan di titik ini, kamu tidak perlu menjelaskan apapun. Kamu tidak perlu membela diri, tidak perlu membuktikan niat baikmu, karena perubahanmu bukan untuk dipahami semua orang. Ia hanya perlu dihormati. Mungkin ada yang menjauh, dan itu menyakitkan, tapi perpisahan itu bukan kehilangan. Itu penyaringan. Kamu mulai melihat siapa yang tinggal karena menghargaimu, dan siapa yang pergi karena tidak lagi bisa memanfaatkanmu. Scene ini adalah fase sunyi, fase di mana kamu berdiri sendiri, tanpa tepuk tangan, tanpa validasi. Tapi justru di sanalah kamu menemukan ketenangan baru. Karena untuk pertama kalinya, hubunganmu dengan diri sendiri tidak lagi dikorbankan demi menjaga kenyamanan orang lain. Dan dari semua reaksi itu, satu hal jadi sangat jelas. Perubahanmu tidak salah, ia hanya mengungkapkan kebenaran. Di akhir cerita ini, kamu akhirnya mengerti satu hal sederhana, namun sering disalahpahami. Batasan bukan tentang menjauh, bukan tentang mengeras, bukan tentang menutup diri dari siapapun. Batasan adalah pagar, bukan dinding. Ia tidak mengurungmu, tapi melindungimu. Ia tidak menolak semua orang, hanya menyaring siapa yang boleh masuk lebih dekat. Selama ini kamu berpikir, kalau kamu terlalu tegas, kamu akan sendirian. Tapi kenyataannya, yang membuatmu kesepian bukan batasan, melainkan kehilangan diri sendiri. Saat kamu mulai menjaga waktu, energi, dan emosimu, kamu tidak menjadi dingin, kamu menjadi utuh. Kamu berhenti hidup dengan rasa takut akan ditinggalkan. Kamu berhenti menyesuaikan diri sampai menghilang. Dan di titik itu, kamu tidak lagi dipermainkan. Bukan karena orang lain berubah, tapi karena akses ke dirimu berubah. Orang yang benar akan menghargai pagar itu. Mereka tidak merasa diusir, mereka merasa aman. Sementara orang yang salah akan merasa terganggu, bukan karena kamu jahat, tapi karena mereka tidak lagi bebas melangkah tanpa konsekuensi. Batasan membuat hubungan lebih jujur, lebih seimbang, lebih dewasa. Tanpa batasan, yang ada hanya pengorbanan sepihak yang lama-lama berubah jadi luka. Sekarang kamu tahu, mengatakan tidak bukan dosa. Menjaga diri bukan egois, memilih tenang bukan kekalahan. Kamu tidak kehilangan siapapun yang memang berniat tinggal. Kamu hanya berhenti memberi ruang pada mereka yang datang tanpa niat, menghargai. Dan jika hari ini kamu masih belajar, masih goyah, masih takut, itu tidak apa-apa. Batasan bukan sesuatu yang langsung sempurna. Ia tumbuh bersama keberanianmu untuk memilih dirimu sendiri. Cerita ini bukan tentang jadi keras, ini tentang jadi jujur. Karena saat kamu berdiri di balik pagar harga diri, kamu tidak lagi menunggu dipilih. Kamu sudah memilih dirimu sendiri.